Kita uji. Berarti minus 3 ini tidak termasuk ya teman-teman. Nah, contoh ini ya. Ini. Nah, kita uji. Oke, lanjut ke nomor 1. Dari video-video sebelumnya kita sudah di part yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini ada persamaan eksponen yang jauh lebih kompleks dibanding video yang sebelumnya. Nah, kita selesaikan langsung ke nomor 1. Satset. Tidak usah menye-menye, langsung ya. Nah, ini bilangan sepintas, ini eksponennya yang sama ya. Bilangan pokoknya yang beda, eksponen sama. Nah, bentuknya seperti ini. Bilangan pokok yang pertama berpangkat fx, bilangan pokok yang kedua berpangkat fx. Nah, pangkatnya sama ya. Kemudian ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah bilangan pokok yang pertama sama dengan bilangan pokok yang kedua. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pangkatnya atau fx sama dengan 0. Nah, syarat yang ketiga ini ya. Bilangan pokok yang pertama tidak boleh sama dengan 0, bilangan pokok yang kedua tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Kita langsung ke syarat yang pertama. Jadi AX sama dengan BX, bilangan pokok yang pertama X kuadrat kurang 4X kurang 32. Itu sama dengan X pangkat 2 kurang 2X ditambah 2 ya. Jadi mana yang bisa tewas teman-teman? Nah, yang bisa tewas ini sama itu ya. Nah, sekarang minus 4X di kiri, di kanan min 2X. Jadi di sini menjadi min 2X ya. Min 32 di kiri pindah ke kanan, tambah 2 berarti 34. Jadi X sama dengan min 34 bagi 2 itu min 17. Oke. Nah, kita syarat yang kedua. Fx sama dengan 0. Jadi X pangkat 3 kurang 16X sama dengan 0. Nah, ini maksudnya seperti apa? Coba kalau ini bilangan ini ya, bilangan pokok yang ini, X pangkat 2 kurang 4X kurang 32 berpangkat 0. Dipangkatkan 0 ya, dipangkatkan 0. Itu sama dengan hasilnya 1 ya. 1 ya. Nah, kemudian X kuadrat karena bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, sekarang X kuadrat kurang 2X tambah 2 dipangkatkan 0. Itu sama dengan 1 ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Nah, begitu selanjutnya ke nomor nanti di nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke. Kita langsung ke syarat yang kedua. Fx sama dengan 0 atau eksponennya sama dengan 0. X pangkat 3 kurang 16X sama dengan 0. Jadi X kuadrat X ya kali X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa lagi difaktorkan lagi. X kurang 4 X tambah 4 ya sama dengan 0. Jadi ini X1 ya, X2 sama dengan X sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X3 sama dengan 4. Oke. X tambah 4 X4 X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 4. Jadi X4 sama dengan minus 4. Oke. Ini ya. Di sini ada apa namanya? AX. AX itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita uji faktor dari bilangan pokok 1 yaitu yang ini ya. Nah,
Yang ini X kuadrat kurang 4X kurang 32 ya. Kurang 32 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. X kurang 8 X tambah 4 ya, sama dengan 0 ya. Jadi pembuat 0 dari persamaan ini X kuadrat kurang 4X kurang 32 adalah faktor dari ini ya. Ini faktornya yang ini, X kurang 8 dan X tambah 4, atau saya tuliskan X sama dengan 8, X sama dengan minus 4. Jadi yang di sini tidak boleh ya teman-teman. X sama dengan minus 4. Jadi yang ini tidak boleh menjadi himpunan penyelesaian ya. Oke. Nah, faktor bilangan yang kedua, bilangan pokok yang kedua ya. Pokok yang kedua lagi yang ini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, persamaan kuadrat ini, diskriminannya ya, atau D ya, lebih kecil dari 0. Jadi akar-akarnya itu tidak real ya. Jadi tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Oke. Nah, jadi yang termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini HP ya. X, di mana X sama dengan yang ini ya. Kita mulai dari yang terkecil min 17, kemudian ada 0 dan ada 0 ya. Kemudian ada 4. Nah, oke teman-teman, mudah kan? Jadi penyelesaian yang ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini fungsi persamaan eksponen ya, persamaan eksponen yang bilangan pokoknya sama. Jadi syarat ya, kalau eksponen sama, nah syaratnya itu, nah ini syarat yang pertama itu bilangan pokok yang pertama dalam bentuk X sama dengan D bilangan pokok yang kedua. Nah, syarat yang kedua, pangkatnya atau saya tuliskan fx ya, fx sama dengan 0. Nah, maksudnya seperti ini ya teman-teman, ax berpangkat fx ya, sama dengan dx berpangkat fx. Nah, pangkatnya sama ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, bilangan pokok yang pertama itu tidak boleh sama dengan 0, dan bilangan pokok yang kedua tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat yang ketiga ini nanti kita jelaskan di detailnya di soal nomor 3 ya. Jadi nonton terus videonya biar teman-teman mengerti menyelesaikan persamaan eksponen ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk di syarat yang pertama. Jadi di sini x kurang 1 ya, sama dengan ini x pangkat 3 ditambah x kuadrat ya, ditambah x kurang 1. Nah, kita satukan variabel yang sama. Nah, yang mana bisa dicoret teman-teman? Ini SROT ya, dengan ini ya, x kurang x jadi 0 ya. Nah, min 1 dengan min 1 ini saling menewaskan, SROT sama dengan 0 ya, SROT. Jadi sisa x pangkat 3 tambah x kuadrat. Jadi sama dengan, kita faktorkan, x kuadrat dikali dengan x tambah 1
sama dengan 0. Ini 0 ya. Nah, sekarang nilai X yang pertama, X kuadrat sama dengan 0. Jadi akar dari 0. Akar pangkat 2 dari 0 jadi 0 ya. Nah, X yang kedua itu sama dengan ini teman-teman. X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X2 itu min 1 ya. Nah, sekarang kita masuk di syarat yang kedua. Pangkatnya sama dengan 0, fx sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Coba ya. X kurang 1 dipangkatkan 0, itu sama dengan 1 ya. Kemudian X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X kurang 1, kemudian dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Jadi ruas kiri ya sama dengan ruas kanan ya. Oke. 1 sama dengan 1. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita uji yang syarat yang ketiga, kita masukkan ya. Syarat yang ketiga kita input fx sama dengan 0, berarti 25x ya kurang x pangkat 2 sama dengan 0 ya. Jadi gimana nih teman-teman? Jadi jadi ini ya 25 kurang X dikali X sama dengan 0. Jadi X3 itu sama dengan 25 kurang X sama dengan 0. Jadi X3 sama dengan 25. Kemudian saya tulis ini ya 25. Nah, sekarang X4 nya itu ini X sama dengan 0. Jadi X4 sama dengan 0. Nah, jadi himpunannya HP ya, himpunan dari X di mana X sama dengan min 1, kemudian 0, kemudian 25. Oke. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, nanti syarat yang ketiga, karena di sini faktor dari bilangan pokok yang pertama X kurang 1 dan X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X kurang 1 itu tidak mengandung nilai dari yang ini ya, dari syarat yang pertama dan yang kedua. Jadi ini sudah benar ya, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, nanti di contoh soal nomor 3 nanti teman-teman akan dijelaskan secara detail lagi, oke, tentang syarat yang ketiga ya. Kebetulan soal ini tidak mengandung faktor yang faktor dari bilangan pokok pertama dan kedua yang membuat fungsi ini menjadi 0. Jadi X1, X2, X3 dan X4 ini memenuhi ya persamaan eksponen ini. Oke, lanjut di nomor 3 nanti. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, kalau kita lihat sepintas di sini bilangan pokoknya yang berbeda, pangkatnya yang sama ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini, bentuknya seperti ini ya. AX berpangkat fungsi X sama dengan BX berpangkat fx. Nah, syarat ya AX, syarat yang pertama 1 AX sama dengan BX ya. Yang kedua adalah fx pangkatnya ya sama dengan 0. Nah, syarat yang ketiga AX tidak sama dengan 0, kemudian BX tidak sama dengan 0 ya. Ini syarat ya. Syarat kalau bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke syarat yang pertama. Jadi X pangkat 2 ditambah 7X tambah 12 sama dengan 6 kurang X pangkat 2 ya.
Nah, di sini kita samakan yang variabelnya sama, kita satukan ya. Min X di kanan, min X kuadrat. Jadi di sini 2X pangkat 2 ya, tambah 7X tambah 12 kurang 6, karena 6 pindah ke kiri jadi minus 6 ya. Jadi tambah 6 ya, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi 2X tambah 3 dikali dengan X tambah 2 ya, sama dengan 0. Jadi X1, 2X tambah 3 sama dengan 0. Jadi min 3 per 2. Atau X2, ini ya, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi min 2 ya teman-teman, min 2. Oke. Nah, sekarang syarat yang kedua, pangkatnya atau fx sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Coba, kalau X kuadrat tambah 7X tambah 12 dipangkatkan 0, itu sama dengan 1 ya. Bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Kemudian 6 kurang X pangkat 2 dipangkatkan 0, itu sama dengan 1 ya. 6 kurang X pangkat 2 dipangkatkan 0, 1. Jadi sama ya teman-teman. Jadi kita tuliskan 3X pangkat 3 kurang 27X sama dengan 0. Nah, ini ya, 0. Oke. Jadi 3, kita faktorkan lagi, 3X pangkat 2 kurang 9 ya, sama dengan 0. Nah, kita rekayasa lagi, kita faktorkan lagi 3X. Ini sederhananya X tambah 3 ya, X kurang 3 ya, sama dengan 0. Oke. Jadi X 3 sama dengan 3X sama dengan 0. Berarti X3 nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X4 nya itu, X tambah 3 sama dengan 0, jadi minus 3. Nah, sekarang X5 X kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini ya, X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Oke. Tapi tunggu dulu ya teman-teman. Nah, kita ini ya, AX tidak boleh sama dengan 0 dan BX tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti yang membuat 0 adalah faktor ya, faktor dari bilangan pokok yang pertama. Faktor bilangan pokok yang pertama. Bilangan pokok yang pertama. Nah, sekarang X kuadrat ditambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan teman-teman, ini ditambah ya, ditambah ya. Jadi X tambah 4, X tambah 3. Saya harap teman-teman sudah mahir ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini difaktorkan ya teman-teman, faktorkan. Nah, jadi lanjut lagi, faktor untuk bilangan pokok yang kedua, yang ini ya. Nah, kemudian 6 kurang X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini pembuat 0-nya ini kalau kita faktorkan adalah akar 6 kurang X ya, akar 6 ditambah X sama dengan 0. Nah, jadi X itu, X tidak boleh ya, tidak boleh sama dengan ini, minus 4, kemudian minus 3, kemudian minus akar 6, kemudian ini ya, ini akar 6 ya. Oke, jadi tidak boleh sama dengan ini. Nah, tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh? Karena ini nilai X yang membuat X-nya sama dengan 0. Dan kita melihat syarat yang ketiga, X tidak boleh mengandung membuat suatu fungsi bilangan pokok itu menjadi 0. Nah, kita uji.
Berarti minus 3 ini tidak termasuk ya teman-teman. Nah, contoh ini ya. Ini. Nah, kita uji. Coba kita uji ya. Kita uji. Kita uji di sini ya. Diuji. Nah, ini. X pangkat minus 3 ya. Minus 3. Ini tidak kita masukkan nanti sebagai himpunan penyelesaian ya. Nah, coba kita masukkan minus 3. Minus 3. Minus 3. Ini ya. Pangkat 2 ditambah 7 kali minus 3 ditambah 12 ya. Dipangkatkan ini minus 3 di input di fungsi eksponen 3x pangkat 3 kurang 27x. Nah, itu sama dengan berpangkat 0 ya. Berpangkat 0. Jadi sama dengan ini 6 kurang x pangkat 2 min 3 pangkat 2 ya. Nah, dipangkatkan lagi ya teman-teman. Nah, 3x min 3 diinput masuk ke fungsi eksponen yang ini ya. 3x pangkat 3 kurang 27x itu sama dengan 0. Nah, kalau ini minus 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 ditambah 7 kali minus 3. 7 kali minus 3 min 21 ditambah 9. Kalau seperti itu sama dengan min 12 ya. Min 12 tambah 12 itu sama dengan 0. Dipangkatkan 0. Nah, sementara di sini 6 kurang minus 3 pangkat 2, 6 kurang 9. Jadi minus 3 pangkat 0. Nah, sama tidak ini teman-teman? Tidak sama ya. Ini tidak terdefinisi. Nah, sementara min 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi tidak sama ya. Tidak sama. Nah, itu alasannya kenapa minus 3 tidak termasuk ya. Oke, jadi himpunan penyelesaian. Nah, ini ya. Ini HP-nya 1 2 3 4 ya. Atau sederhananya saya tulis seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X sama dengan ini ya, minus 2. Kita urutkan dari yang terkecil, minus 2, kemudian minus 3/2, kemudian 0 ya, kemudian 3 ya, 3. Oke, mudah kan teman-teman? Jadi soal seperti ini tuh gampang, mudah ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ada persamaan eksponen lagi. X pangkat 2 kurang 3x ditambah 1 berpangkat x kuadrat kurang 3x ditambah 1 sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 berpangkat 4x kurang 2. Nah, kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Di nomor 4 ini bilangan pokoknya sama. Jadi untuk menyelesaikannya langsung kita coret bilangan pokoknya serot ya. Kita lanjut ke ini. Sekarang kita langsung tuliskan pangkatnya. X kuadrat kurang 3x ditambah 1 sama dengan 4x kurang 2 ya. Nah, sekarang kita satukan variabel yang sama ya. Jadi X pangkat 2 min 3x. Di sini ada 4x di kanan, pindah ke kiri, min 3x berarti kurang 4x, berarti kurang 7x. Nah, sekarang 1 dan minus 2 di kanan, pindah ke kiri jadi positif 2 ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus ABC saja ya teman-teman. Jadi kalau di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan 3. Oke, rumus ABC X1 X2 min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4A kali C dibagi dengan 2A. Oke. Sekarang min B berarti min dalam kurung min 7 ya, plus minus
B kuadrat berarti min 7 pangkat 2 ya. Min 7 pangkat 2 kurang 4 kali 1 ya, dikali C. C nya berapa? C nya sama dengan 3. Oke, dibagi dengan 2 kali 1 ya. Sekarang min kali min itu plus ya. 7 plus minus 7 berpangkat 2 itu sama dengan 49 kurang 4 kali 3 sama kurang 12 ya, dibagi dengan 2. Jadi X yang pertama itu begini ya teman-teman, 7 plus tambah ya, tambah akar 49 kurang 12 itu 37 ya, dibagi 2. Nah X yang kedua itu sama dengan 7 dikurang akar 37 dibagi 2. Oke, cukup mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada persamaan eksponen x kuadrat ditambah 3x kurang 10 berpangkat x kuadrat kurang 9x sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10 berpangkat min 3x kuadrat kurang 8x. Nah, kalau kita lihat secara seksama, satset. Nah, kita lihat ya. Ini bisa diserotkan ya, karena bilangan pokoknya sama. Jadi serot ya. Nah, sekarang sisa eksponennya x kuadrat kurang 9x ya, min 3x kuadrat kurang 8x. Oke, kita satukan yang bervariabel sama. Di kiri ada x kuadrat, di kanan ada min 3x kuadrat. Min 3x kuadrat pindah ke kiri itu menjadi positif 3x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah 3x kuadrat jadi 4x pangkat 2 ya. Nah, sekarang sama dengan min 9x. Min 9x di kiri pindah ke kanan itu menjadi 9x ya teman-teman, dikurang 8x menjadi x. Nah, masing-masing dibagi x. Ini juga dibagi x. Kalau di kiri bagi x, di kanan juga dibagi x. Jadi sisa ini ya, 4x sama dengan 1 ya. Jadi x sama dengan 1/4. Oke teman-teman, mudah kan? Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak di video ini berupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.